Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-57. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama, dan kami telah menaungi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami telah menurunkan kepada kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibat, maka makanlah yang baik-baik ma razaqnakum, yang telah kami Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yatlimun, akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menuturkan siksa yang besar, maka mereka pun diberikan peringatan tentang berbagai macam kenikmatan. Dan Allah menaungi mereka dengan awan. Al-ghamam jamak dari ghamamah, yang menutupi langit. Awan putih yang menaungi mereka di padang pasir, yang melindungi mereka dari terik matahari. Ghamam bahkan dikatakan lebih dingin dan lebih baik daripada awan. Ghamam bukan dari jenis awan yang kita kenal. Ghamam dikatakan oleh Mujahid dari sanadnya, itu bukan awan tetapi naungan yang ditampilkan Allah pada hari kiamat dan hanya terjadi di dunia bagi Bani Israel. Hal itu juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ghamam dibawa oleh para malaikat pada saat perang Badar, yakni terjadi ketika mereka berada di padang pasir. Dan kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Bani Israel manna wassalwa. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai apa itu manna. Ada yang mengatakan manna itu adalah seperti susu yang menyerupai sari buah. Ada yang mengatakan manna itu turun seperti salju, namun lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Manna turun kepada mereka mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sehingga Bani Israel dapat mengambil manna dalam kadar yang cukup untuk makan hari itu. Karena jika melebihi, manna tersebut akan menjadi rusak. Apabila hari ke-6 tiba sebagai hari Jumat, maka seseorang boleh mengambil dalam kadar yang cukup untuk hari ke-6 dan ke-7. Karena itu adalah hari raya di mana seseorang dari Bani Israel tidak boleh melakukan atau mencari kebutuhan hidup. Akan tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang mana anugerah yang diberikan kepada Bani Israel, yang mana tersebut didapatkan oleh Bani Israel tanpa mereka perlu berupaya dan bersusah payah. Dan mana itu dapat dimakan dan berfungsi sebagai makanan pokok. Dan bahkan jika dicampur dengan air bisa menjadi minuman yang baik. Dan jika dicampur dengan makanan yang lain, maka mana menjadi jenis makanan yang berbeda. Kemudian
untuk salwa adalah sejenis burung yang kecil menyerupai burung puyuh. Qatadah berkata bahwa salwa itu sejenis burung yang mendekati warna merah dan dikumpulkan oleh angin selatan. Dan Bani Israel dapat menyembelihnya sekedar untuk makan hari itu. Dan bila hari Jumat tiba, maka mereka boleh menangkap untuk hari itu dan persediaan hari Sabtu. Karena hari Sabtu merupakan hari mereka beribadah yang tidak diperbolehkan untuk mencari penghidupan. Maka makanlah dari makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, merupakan anugerah kepada kalian. Dan tidaklah mereka, Bani Israel itu mendolimi Allah, akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Allah memerintahkan Bani Israel untuk memakan makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, dan memerintahkan kepada mereka beribadah kepada Allah. Makanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepadanya. Gunakan rezeki tersebut untuk beribadah kepadanya. Bersyukur kepada Allah artinya beribadah kepadanya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi Bani Israel mereka ingkar, menyalahi janji. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah, tetapi tidak bersyukur untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi mereka justru berbuat kekafiran dan mengutamakan kemusyrikan daripada keimanan, walaupun mereka telah melihat bukti-bukti yang jelas, mukjizat-mukjizat yang nyata di hadapan mata mereka. Maka mereka pun mendapatkan siksa neraka. Dan tidaklah mereka mendolimi kami, mendolimi Allah, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam masa-masa yang penuh kesulitan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan berbagai macam ujian, namun mereka tetap bersabar, tetap teguh, dan mereka senantiasa bersyukur walaupun mengalami berbagai kesulitan, baik dalam perang yang Tabuk dan berbagai macam perang lain yang sangat panas, sangat terik dan letih. Para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka tidak meminta hal-hal yang luar biasa, tidak meminta kepada Nabi Muhammad SAW mengadakan sesuatu, walaupun hal itu tentu mudah bagi Nabi SAW meminta kepada Allah. Permintaan para sahabat Nabi Muhammad SAW hanya sekedar meningkatkan jatah makanan karena rasa lapar dan letih yang mereka hadapi. Misalnya dalam perang Tabuk. Dan tatkala mereka memerlukan air dan makanan, maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, lalu makanan menjadi bertambah. Nabi SAW meminta air kepada Allah, maka datanglah awan dan menurunkan hujan kepada mereka. Para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum
sehingga mereka dapat minum, unta-unta mereka dapat minum, dan mereka dapat memenuhi wadah-wadah minuman mereka. Inilah bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW keutamaan mereka dalam mengikuti takdir Allah dan kepatuhan mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini berbeda dengan Bani Israel yang mereka meminta berbagai macam hal yang menyulitkan, yang aneh kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.